Rio Pamir Jaldi dari Fakultas Hukum NPM 039 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Revanda Diska, saya NPM 19 10030, saya dari kelas A dari kelompok 2. Nama saya Mutiara Esa Maharani, NPM 19 10042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Agustina, NPM 1910004 dari kelas A. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Hermasa Ari, NPM 1910036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismina Hayati, NPM 191000028 kelas A dari kelompok 2. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Ilmu hukum dan perundang-undangan membagi hak keperdataan atas 1. Hak kebendaan jakelihrecht, yaitu memberi kekuasaan atas suatu benda. 2. Hak perseorangan, Personenrecht, yaitu suatu hak yang memberikan suatu tuntunan atau penagihan terhadap orang. Satu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja atau sesuatu pihak. Sifat-sifat kebendaan memiliki 4 sifat. Yang pertama itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, dan kedua dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang ketiga mempunyai sifat melekat, yaitu sifat yang mengikuti benda kemana benda itu akan dipindah tangankan, atau bahasa lainnya itu jux gipol the suite. Dan yang keempat, yang terakhir ini, hak yang lebih tua selalu dimenangi oleh hak yang lebih muda. Cara memperoleh hak kebendaan yaitu 1. Pengakuan, yaitu memperoleh hak kebendaan terhadap benda yang belum ada pemiliknya. Kemudian dapat diakui oleh yang mendapatkannya. Kedua, penemuan, yaitu menemukan benda yang tidak pernah dimiliki orang lain, sedangkan dia tidak tahu siapa pemiliknya, biasanya disebut dengan bezit. Ketiga, dengan levering, yaitu memperoleh hak kebendaan berdasarkan alasan tertentu, misalnya jual beli, hibah, dan tukar-menukar. 4. Kadaluarsa, yaitu dengan terciptanya waktu 3 tahun untuk barang bergerak, 20 tahun untuk barang tidak bergerak apabila dikuasainya dengan title, dan 30 tahun tanpa title. 5. Dengan pewarisan, yaitu ahli waris yang menerima warisan dari seseorang yang meninggal dunia. 6. Dengan penciptaan, misalnya hak paten, hak cipta. Ketujuh, networking, yaitu benda yang sudah dimiliki berkembang, misalnya sapi beranak dan pohon berbuah. Asas-asas hak kebendaan yang pertama itu ada asas hukum pemaksa atau Dwiegenrecht, yaitu orang-orang tidak boleh mengadakan hak kebendaan baru selain yang telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua itu asas dapat dipindah tangankan, jadi semua kebendaan umum bisa dipindah tangankan kecuali hak mendiami, hak pakai, atau piutang yang telah diperjanjikan tidak bisa dipindah tangankan. Yang ketiga, asas individualis, yaitu objek hak kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual, misalnya rumah, tetapi rumah di sini harus rumah yang beralamat lengkap, kemudian bisa juga di mobil dan di bus. Selanjutnya atau asas yang keempat adalah asas totalitas, yang dimana asas atau hak kebendaannya selalu berada di atas dari objeknya dalam satu kesatuan yang terdapat dalam pasal 500, 588, 606 KUH Perdata, yang misalnya atau yang contohnya sebuah mobil lengkap dengan ban serep, kaca spionnya, dan lain-lainnya. Nah, asas yang kelima atau asas selanjutnya adalah asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak memindah tangannya atau memindah tangankan kekuasaannya kepada orang lain dari termasuk hak kebendaannya dari dirinya gitu. Jadi orang itu tidak berhak memindah tangankan kekuasaan, sebagian kekuasaannya kepada orang lain dalam bentuk hak kebendaan kepada dari dirinya gitu. Jadi tidak dapat dipisahkan. Asas yang berikutnya adalah asas prioritas. Asas prioritas adalah semua hak kebendaan memberikan kekuasaan yang sejenis dengan hak milik. Jadi hak kebendaannya, prioritas ini, asas prioritas ini, jadi hak kebendaannya
sama seperti hak milik. Meskipun porsinya berbeda-beda atau luasnya berbeda-beda, namun karena itu diatur dan diatur secara kebutuhannya atau secara menurut kejadiannya gitu. Nah, asas selanjutnya, asas percampuran. Asas percampuran yaitu apabila hak yang membebani dan yang dibebaninya menjadi satu, terkumpul dalam satu tangan, yaitu hak kebendaan yang membebaninya itu sudah lenyap gitu, tidak ada lagi yang dibebani lagi gitu, karena itu sudah lenyap. Terdapat dalam pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUH Perdata. Nah, selanjutnya asas yang ke-8 adalah terdapat pengaturan yang berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jelas dong, pasti terdapat pengaturan yang berbeda atau peraturan yang berbeda terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, akan dibahas di asas berikut. Pada asas nomor 9 atau poin yang ke-9 adalah asas publisitas. Asas publisitas ini adalah hak kebendaannya atas benda tidak bergerak itu seharusnya diumumkan dan didaftarkan di pendaftaran umum register. Nah, tetapi berbeda dengan benda bergerak itu tidak perlu diumumkan dan didaftarkan kecuali ada undang-undang yang mengatur lain, seperti kendaraan bermotor. Itu kan benda bergerak, tapi kan dia diumumkan dan didaftarkan kan, terdaftar gitu ya, sistematis gitu. Selanjutnya asas yang terakhir nih, asas mengenai sifat perjanjian, yaitu untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian Zendlik. Nah, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaannya. Jadi itu tuh perjanjian untuk memindahkan hak kebendaannya. Nah, Hapusnya hak kebendaan dapat terjadi karena 1. Bendanya lenyap atau musnah. 2. Dipindah tangankan. 3. Pelepasan hak. 4. Kadewasa atau lewat waktu. 5. Pencabutan hak dengan syarat harus sesuai dengan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum dan dengan ganti rugi yang layak atau patut. Selanjutnya, dalam sistem hukum barat ada beberapa macam hak kebendaan, yaitu 1. Baizi atau diatur dalam pasal 529 sampai 569 KUHP Perdata. Yang kedua ada eigenom atau hak milik. Yang ketiga ada hak-hak kebendaan di atas benda orang lain, yaitu 1. Hak servitut. Hak servitut yaitu suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. Yang kedua ada hak obstal, yaitu suatu hak untuk memiliki bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atasnya tanah orang lain. Pasal 711 KUHP Perdata saat ini dikompresi dengan HGB, hak guna bangunan. Hak ekspats yaitu suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahunnya yang dinamakan dengan Page atau Canon pasal 720 KUH Perdata. Saat ini dikonversi menjadi HGU, hak guna usaha. Yang kedua, Pruch Gebruik, yaitu hak kebendaan untuk penghasilan dari suatu benda orang lain seolah-olah benda itu kepunyaan sendiri dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut dalam keadaan semula. Pasal 756 KUH Perdata. Yang ketiga, pangadai atau hipotik. Kedua hak kebendaan tersebut mempunyai kekuasaan atas suatu benda yang tidak dapat untuk dipakai, tetapi dijadikan jaminan bagi hutang seseorang.